wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, pada kesempatan perkuliahan kita hari ini, rekayasa website, kita melanjutkan materi yaitu pengantar Laravel. Ya, yang dimana pada materi pekan lalu kita sudah membahas mengenai pengantar website. Ya, dan sempat kita bahas itu apa itu web server berbasis client, berbasis service, apa jenis-jenis contohnya, bagaimana contoh pengembangan website. Ya, saya rasa itu sebagai pengantar untuk masuk ke materi selanjutnya. Nah, kemudian hasil diskusi juga kita pada pekan lalu bahwasanya yang akan kita gunakan untuk satu semester ini yaitu kita gunakan framework, ya. Dan adapun framework yang kita gunakan yaitu framework Laravel. Ya, saya rasa adik-adik semua pernah mendengar framework Laravel, walaupun saya sudah tanya pekan lalu bahwasanya adik-adik juga sudah menggunakan framework tapi versi lain, yaitu ada CodeIgniter. Ya, pada prinsipnya ya itu merupakan framework ya yang sama, cuman perbedaan dengan Laravel pada CodeIgniter itu ya berbeda pada strukturnya saja. Tapi untuk pada umumnya mengenai masalah script atau penempatan atau model view-nya itu sama saja, cuman beberapa struktur ada yang berbeda. Ya, kenapa saya angkat ini, kita memilih pembahasan framework Laravel ya karena untuk kondisi saat ini framework ini yang lebih powerful dibandingkan framework yang lain. Nah, kenapa? Nah, sekarang kita bahas yaitu pengantar Laravel. Nah, Laravel merupakan salah satu framework PHP yang sangat populer saat ini. Dan menurut beberapa survei, salah satunya di Codersei, Laravel merupakan framework PHP modern terpopuler di tahun 2018, diikuti oleh Falcon, CodeIgniter, dan Symfony. Hal ini terbukti apabila kita melakukan pengecekan di Google Trends. Nah, mengapa demikian? Karena Laravel satu-satunya framework yang dapat membantu memaksimalkan penggunaan PHP atau PHP di dalam proses pengembangan website. PHP menjadi bahasa pemrograman yang sangat dinamis, tapi semenjak adanya Laravel, dia menjadi powerful, cepat, aman, dan simpel. Dan setiap rilis versi terbaru, Laravel selalu memunculkan teknologi baru di antara framework PHP lainnya. Nah, jadi Laravel ini yaitu dia lebih ke bahasa pemrograman PHP, ya, walaupun nanti terintegrasi dengan bahasa pemrograman JavaScript. Kenapa Laravel itu dikatakan sebagai powerful? Karena pengembangan Laravel ini yang selama ini yang saya amati itu sangat pesat, ya. Bahkan untuk saat ini itu sudah keluar versi terbaru yaitu versi 8.0 yang baru-baru dirilis kemarin pada bulan September. Jadi pengembangan Laravel ini sendiri itu cukup pesat. Dari pertama dia keluar, waktu awal-awal memang masih sedikit atau belum terlalu banyak orang yang menggunakan, namun semakin kesini orang sudah memahami. Nah, ketika orang memahami, mencoba menggunakan, ya memang framework ini kalau orang terbiasa menggunakan, dia lebih nyaman ketimbang framework yang lain. Ya, kenapa? Nanti kita akan coba buktikan. Nah, menurut data yang saya dapat, ya, begitu juga dengan di data di Google, bahwasanya framework PHP yang populer saat ini, ya, yang pertama itu adalah Laravel, yang kedua itu CodeIgniter, ketiga itu Symfony, kemudian Falcon, kemudian YII. Nah, sebenarnya ada banyak jenis beberapa framework, ya, cuman yang saya ambil ini yang populer saja. Nah, coba kita buktikan di Google Trends bahwasanya benar, ya, benar kalau saat ini framework Laravel itu sangat diminati oleh semua kalangan.
kemudian kita bandingkan dengan Dexmeter. Kemudian kita bandingkan lagi dengan Symfony. Kemudian kita bandingkan lagi dengan Falcon. Dan nah di sini bisa dilihat ya, saya mau tracking misalnya dari 30 hari terakhir ini. Nah, tuh, bisa dilihat ya, yang biru itu Laravel, yang merah Codecnator, yang kuning Symfony ya, yang hijau ini Falcon, yang ungu YII. Nah, inilah grafik menurut data Google Trends bahwasanya yang tertinggi itu atau yang paling banyak diakses atau yang dicari atau yang diminati pada framework Laravel. Kita tinggi lihat rata-ratanya, kemudian ada Codecnator ya, lonjong jauh ke bawah ada YII, kemudian Falcon, kemudian Symfony. Nah, ini merupakan data dari Google Trends ya, dan ini data diambil acuan untuk analisis data ya, bukan hanya kalau kita mau mencari jenis framework saja, semua yang kita bandingkan atau yang istilahnya yang lagi tren saat ini bisa kita bandingkan melalui Google Trend, dan ini sudah cukup terbukti kan, banyak orang yang menggunakan ya, dan bisa dilihat di sini ya, memang Laravel unggul pada Google Trends. Oke, kita lanjut mengenai sejarah Laravel. Nah, sejarah framework Laravel itu pertama kali dibuat oleh Taylor Otwell yang diciptakan untuk memberikan alternatif yang lebih baik dari framework PHP yang lain seperti Codecnator. Jadi memang untuk keluarannya tersendiri memang Laravel ini cukup dikenal dengan framework yang baru ya, jadi memang yang duluan keluar yaitu Codecnator ya, versi Codecnator, dan seiring perkembangan muncullah framework ini yaitu Laravel. Nah, framework Laravel diperkenalkan pertama kali yaitu pada bulan Juni 2011 dengan versi betanya. Nah, masih di bulan yang sama versi Laravel merilis pertamanya yaitu Laravel 1 yang sudah banyak dibekali banyak fitur ya, tapi masih banyak memiliki kekurangan-kekurangan. Nah, di sini juga ya namanya pengembangan suatu produk itu ya, kalau kita bahas di mata kuliah rekayasa perangkat lunak ya, pengembangan rekayasa perangkat lunak, bahwasanya ketika produk itu jadi ya memang tidak langsung secara sempurna, pasti ada bug atau ada kekurangan-kekurangan. Nah, dari kekurangan itulah itu yang akan dilakukan pengembangan untuk apa istilahnya, untuk menjadikan aplikasi lebih powerful. Nah, selanjutnya ada Laravel versi kedua, kemudian dilanjutkan Laravel versi ketiga. Nah, bisa dibaca saja nanti, saya percepat saja. Nah, kemudian dilanjutkan Laravel versi keempat, Laravel versi kelima, dan hingga saat ini ada Laravel versi ke-8 yang dirilis pada bulan September atau bulan kemarin pada tahun 2020. Nah, ini ya tabel perkembangan atau tabel versi dari Laravel. Bisa dilihat pada versi pertama itu rilisnya Juni 2011 ya, versi kedua 3, 4, 5, 2, 5.1, 5.2 ya sampai ke 8. Jadi
kenapa saya sarankan mengenai framework Laravel ini, karena memang pengembangannya cukup pesat ya. Jadi ketika ada bug atau ketika ada lagi kekurangan, tim Laravel itu cepat tanggap ya, bahwasanya ketika ada bug atau masalah pada framework itu, dia terus melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, dari situlah framework Laravel ini powerful di bidang frameworknya ya. Kenapa unggul di antara framework yang lain ya? Saya rasa karena tim Laravel di sana ya cepat tanggap dalam memperbaiki setiap masalah-masalah yang dihadapi oleh kliennya. Jadi kita ini sebagai pengguna framework ya, ketika ada masalah bisa kita kirimkan apa bug atau masalah dari framework ini ya, nanti akan direspon oleh tim manajemen dari Laravel itu sendiri. Nah, ini merupakan fitur unggulan yang ada di Laravel ya. Laravel memiliki sintaks yang ringkas dan elegan. Misalnya kita ingin melakukan penyimpanan data ke user ke database. Jadi misalnya diketahui ID pertama ya, kita cari dulu user berdasarkan primary key-nya. Nah, jadi struktur penulisan kode di Laravel itu seperti ini ya. User pin atau cari ID. Nah, kemudian ubah field dengan nilai baru ya. Kemudian kita ubah usernya menjadi nama, jadi contoh nama saya. Kemudian kita simpan ke dalam database. Nah, sesimpel ini script yang ada di Laravel. Nah, kenapa dikatakan menggunakan fitur unggulan ya? Karena kalau kita menggunakan tanpa menggunakan framework ya, menggunakan pemrograman yang natif, istilahnya pemrograman PHP, itu cukup rumit atau cukup panjang perintah-perintah ketika kita mau menyimpan data ke database. Tapi ketika kita gunakan Laravel ini, kita cuma menggunakan satu perintah, yaitu crash atau $user kemudian arafana save kurung titik koma, itu sudah memberikan perintah ke dalam sistem bahwasanya kita menyimpan satu data ya, satu data nama yang bernama Alfian Triputra ini ke dalam database. Jadi sesimpel itu kalau kita gunakan framework Laravel ini ke dalam implementasi web kita. Nah, kemudian kode sangat ringkas dan mudah dipahami. Kita mencari user dengan ID 1, lalu kemudian mengubah nilai property name menjadi Alfian Triputra, dan kita menyimpannya dengan satu baris kode, yaitu user save. Nah, ini tadi ya. Nah, jadi ubah field dengan nilai baru ya, misalnya lagi Haryo Jati Setiadi, kita simpan ke dalam database. Jadi ini kunci, ini saja ya, satu script ini, satu baris ini yang menyimpan ke dalam database. Jadi sesimpel itu ya kalau kita menggunakan framework Laravel, dibandingkan kalau kita menggunakan pemrograman natif ya, natif PHP. Kita harus buat dulu MySQL query-nya apa ya, itu kita gunakan lagi pada Laravel. Nah, kemudian templating engine. Laravel memanfaatkan templating engine, yaitu Blade. Dengan Blade kamu bisa melakukan banyak hal yang jika hanya menggunakan HTML tidak bisa. Menghindari penulisan kode HTML berulang kali untuk tampilan yang sama dengan layout dan komponen. Kemudian mengontrol tampilan dimunculkan atau disembunyikan, dan juga melakukan looping dalam tampilan. Semua itu akan kita pelajari pada bab view. Nah, ini nanti akan kita implementasikan di framework Laravel sendiri. Dan saya jelaskan sedikit bahwasanya templating Blade ini pada Laravel ya, itu cukup membantu kita pada pendeklarasian struktur kode HTML. Jadi kalau misalnya kita nanti gabungkan, misalnya ada tema yang kita masukkan ke dalam Laravel ini, yang misalnya temanya dari Bootstrap
ya, tema dari Bootstrap biasa yang familiar kita gunakan itu kita masukkan ke dalam Laravel. Ya, temanya itu tidak setiap modul atau tidak setiap template itu berulang kali kita copy templatenya. Jadi cukup template ada nanti kita namakan adalah template yang utama. Nah, kemudian itulah nanti kita bagi-bagi bahwasanya yang mana header, yang mana footer, yang mana isi. Nah, itu nanti yang akan dipanggil pada setiap halaman-halaman tampilan webnya. Jadi tidak usah ditampilkan keseluruhan kode HTML-nya, cukup kita bedakan saja yang mana header, yang mana footer, yang mana isinya. Untuk jelasnya nanti kita implementasikan pada Laravel. Engine template yang memang disediakan secara default oleh Laravel tujuannya untuk menyederhanakan interface dan kode program yang dihasilkan. Ya, file ditulis khusus dalam view untuk menghasilkan output. Beberapa tujuan dari build engine adalah untuk membuat tampilan template yang mudah dibaca, ya, untuk mempersingkat jumlah kode. Ya, seperti saya bilang tadi, tidak perlu kita copy satu script itu setiap templatenya, tapi cukup kita bagi setiap view-nya bahwasanya yang mana tampilan sebagai header, isi, dan footer-nya. Meminimalkan kode output yang dihasilkan seperti operasi output data, looping data, dan embedding pernyataan kondisional. Nah, salah satu lagi keunggulan dalam Laravel yaitu penamaan atau penulisan struktur scriptnya, ya. Bisa dilihat di sini output data di dalam PHP. Jadi kalau kita menggunakan bahasa pemrograman natif, ya, biasanya kita tulis begini, ya, buka kurung PHP echo, ya, PHP echo, ya, kita tampilkan data atau date itu tanggal y dengan variabel y. Nah, kalau kita konversi ke Laravel, ya, kita tidak usah tulis PHP-nya lagi, cukup dengan kode atau simbol ini kurung kerawal, ya, kurung kerawal dibuka 2 kali dan ditutup 2 kali. Ini sama menandakan bahwa kita mendeklarasikan PHP echo, ya. Jadi istilahnya kalau kita menggunakan Laravel sebenarnya sama aja kalau kita struktur seperti ini secara natif, cuman Laravel ini mengefisienkan struktur penulisan scriptnya. Nah, untuk looping datanya bisa dilihat di sini PHP for each. Nah, kita bandingkan di sini, ya, tidak perlu tulis lagi PHP-nya, cukup langsung add for each, kemudian user plus user. Nah, bisa dilihat kan simple ini, ya, struktur yang ada di Laravel dibandingkan kalau kita bandingkan yang natif. Pernyataan kondisi dengan PHP ini, nah, kita harus tulis semua PHP. Nah, kalau di Laravel dia sudah dikonversi dari beberapa script, ya, dikonversi ke dalam kode-kode. Jadi kalau PHP bukan PHP echo itu digantikan dengan kode atau simbol kurung kerawal seperti ini. Jadi itulah salah satu kelebihan yang ada pada framework Laravel ini. Nah, kemudian yang dikenal juga pada Laravel yaitu ada migration-nya, memudahkan kita mengelola struktur database dan tabel. Ya, jika kita terbiasa membuat tabel atau field menggunakan GUI, semisal PHPMyAdmin atau SQL, maka dengan migration kita bisa langsung melakukannya dari text editor tanpa berpindah aplikasi. Ya, perlu saya jelaskan di sini, migration itu kita yang berhubungan dengan penyimpanan data pada Laravel. Ya, migration artinya kita migrasi data dari Laravel ke web server, yaitu PHPMyAdmin atau MySQL-nya. Jadi kalau biasanya kita menggunakan PHPMyAdmin untuk membuat database, ya, berbasis GUI itu kita buat create database apa, ya, kita ini bisa di satu sisi, ya, kita bisa buat di editor kita. Jadi kalau misalnya kalian memakai Sublime Text, ada Visual Code, ada Atom, ada Notepad mungkin, ya, itu bisa kita lakukan di apa istilahnya
bisa kita lakukan di text editor kita tanpa membuka yang berbasis GUI-nya, tanpa kita mengakses PHP admin-nya. Kita cuma menggunakan di text editor saja dengan cukup perintah migrasi, maka database itu akan jadi tanpa kita akses melalui GUI-nya. Itulah salah satu kelebihan juga yang ada di Laravel. Kemudian keunggulan lainnya adalah dengan migration kita bisa menyimpan riwayat perubahan struktur database dari waktu ke waktu sesuai dengan file migrasi yang kita buat. Tentu hal ini juga berarti kita bisa melakukan rollback ke poin-poin tertentu. Nah, salah satu lagi keunggulannya, kalau misalnya kita sudah membuat database, ya, kita sudah membuat ya, kita sudah membuat suatu database, kemudian tanpa sengaja kita mengetikkan suatu script, misalnya drop database A, ya, tanpa sengaja kita menghapus database itu, ada di perintah migration itu untuk rollback, ya, kita bisa kembalikan apa yang sudah kita eksekusi, perintah yang sudah dieksekusi itu. Ya, itulah kemudahan yang ada pada Laravel. Jadi kalau kita sudah menghapus database itu, kita bisa rollback, ya, kita bisa rollback untuk dikembalikan ke sebelumnya. Selain itu juga kita bisa melakukan sharing struktur database ke rekan kerja kita, sehingga struktur yang ada akan tersinkronisasi dengan baik hanya dengan menjalankan migration terhadap file-file migration yang kita buat. Ya, kita juga bisa share struktur database kita ke rekan kerja, ya. Kita bisa migrasi database yang kita buat ke rekan kerja yang akan berpartner untuk membangun suatu sistem. Nah, itulah kelebihan dari Laravel itu. Kemudian build JSON-nya juga, ya, di era sekarang ini eranya web service, ya, juga bisa dikembangkan aplikasi dengan Vue.js atau menggunakan front end JavaScript seperti Vue.js, React.js atau yang lain. Nah, jadi biasa di sini atau sudah banyak yang memadukan antara Laravel dengan JSON, baik itu Vue.js, React.js, Node.js, ya, banyak jenis-jenis JavaScript itu yang berhubungan dengan JavaScript, artinya dia berhubungan dengan front end-nya, ya, atau tampilannya. Jadi biasa Laravel itu diistilahkan back end-nya, ya, back end-nya. Kalau JSON itu diistilahkan sebagai front end-nya, sebagai tampilannya. Ya, nanti itu untuk lanjutan lah, kita akan mungkin mempelajari bagaimana mengintegrasikan antara Vue.js dengan Laravel itu sendiri. Nah, dan kabar gembiranya dengan Laravel akan sangat mudah untuk menghasilkan output berupa JSON yang bisa digunakan oleh front end JavaScript kita. Salah satu kelebihan kalau kita menggunakan Vue.js atau React.js ini, ya, kalau kita menghubungkan ke Laravel itu salah satunya itu aksesnya lebih cepat, ya, aksesnya lebih cepat, dan bisa kita efisienkan juga dari script penulisan scriptnya. Tapi itu cukup panjang pembahasannya lagi, kita harus tahu dulu apa itu JavaScript, ya, bagaimana struktur JavaScript itu, ya. Saya rasa itu pembelajaran nanti untuk lanjutan. Yang harus difokuskan dulu sekarang adalah pada framework Laravelnya. Jadi untuk kalau adik-adik semua yang sudah mendalami nanti Laravel ini, bisa mengembangkan untuk mengetahui atau memadukan antara Laravel dengan Vue.js atau JavaScript yang lain, ada React.js, ada Node.js juga. Nah, mengapa Laravel? Nah, dengan melihat fitur-fitur unggulan yang ada sebetulnya, kita sudah bisa mendapatkan gambaran mengapa kita memilih Laravel. Namun selain hal-hal teknis tersebut, ada beberapa alasan lagi, ya, yang sudah kita pungkiri. Mengapa? Karena Laravel, ya, kita menggunakan bahasa PHP. Apa saja alasannya? Ya, yang pertama, untuk kalau kita menggunakan Laravel, yaitu dokumentasinya lengkap. Ya, platform yang baik adalah platform yang mudah digunakan dan memiliki dokumentasi yang lengkap dan jelas. Nah, di sini kita bisa akses di websitenya https://laravel.com. Di situ lengkap untuk dokumentasi mengenai
panduan-panduan untuk Laravel ini ya. Jadi sebenarnya untuk Laravel ini sudah banyak tutorial-tutorial, sudah banyak orang yang apa istilahnya yang sudah menggunakan. Jadi kalau kita baru mau menggunakan ini ya, adik-adik semua tidak perlu merasa sulit atau merasa terbebani ketika kita mengimplementasikan framework ini, karena memang sudah banyak orang yang gunakan ya, istilahnya dokumentasinya lengkap. Kalau memang kita nanti mendapatkan error, saya rasa error-error tersebut sudah pernah didapatkan oleh orang-orang sebelum kita ya. Jadi jangan istilahnya terbebani kalau misalnya mendapat suatu error. Nah, kemudian forum dan komunitas. Nah, di yang saya ikuti sendiri juga ada di Facebook, ada forumnya Laravel Indonesia ya. Mungkin juga kalian bisa bergabung nanti di situ. Kalau ya saya lihat situ kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya, misalnya kurang jelas atau kurang dipahami pada Laravel itu, bisa langsung ditanyakan ke situ ya. Semua situ ada pakar-pakarnya ya, istilahnya dewa-dewanya yang ada di situ di grup Facebook ya. Jadi kalau misalnya pertanyaan dasar juga di sebuah grup Facebook itu, grup Laravel Indonesia, ada pertanyaan adik misalnya yang tidak dipahami ya, sebisa mungkin adik cari dulu apa masalahnya ya. Misalnya nanti mendapatkan suatu error di Laravel ya, sebisa mungkin adik dulu mencari sendiri ya, karena kalau permasalahan kecil baru kita langsung tanyakan di grup ya, itu biasanya kena bulian ya. Kita dibully bahasanya pertanyaan sesimpel itu ditanyakan di komunitas besar seperti ini. Jadi berusaha dulu cari maksimal jawabannya. Kalau memang nanti tidak didapat, baru mungkin kita lempar ke forum ya, seperti itu. Nah, kemudian masalah fiturnya, hal hebat lainnya adalah Laravel itu menyediakan fitur yang tidak ditemukan di framework lain. Nah, dengan fitur-fitur yang ada di Laravel membuat pembuatan web aplikasi menjadi lebih mudah dan efisien. Nah, kemudian open source. Yang dimaksud open source di sini yaitu bisa berjalan di semua sistem operasi, dan Laravel ini dapat diakses secara gratis atau free. Nah, seperti yang saya gunakan ini, saya menggunakan sistem operasi Linux atau Ubuntu ya, itu saya implementasikan Laravel di sini. Adapun kemarin saya menggunakan Windows, saya juga install Laravel ya. Ada teman memakai Mac OS, itu juga support Laravel. Jadi keunggulan yang keempat Laravel itu ya ini ya, open source-nya. Semua source kodenya juga free, pluginnya free, package-nya free, semua bisa kita download ya, selama ada jaringan ya. Kalau tidak ada jaringan ya, biar walaupun free ya, Anda tidak bisa juga mendownload. Oke, lanjut. Kemudian arsitektur MFC-nya ya. MFC itu model view control-nya. Selain dapat memudahkan pekerjaan, arsitektur MFC juga dapat meningkatkan performance. Dengan menggunakan arsitektur MFC dalam development, kita dapat membuat struktur kode menjadi lebih rapi, di mana pola tersebut memisahkan antara logika dengan tampilan ya. Jadi yang perlu nanti kita dalami di sini adalah arsitektur MFC-nya ya, yang mana sebagai modelnya, yang mana sebagai view-nya, yang mana sebagai controllernya. Model itu yang berhubungan dengan bagaimana penyimpanan datanya, kemudian view-nya itu tampilannya, kontrolnya itu yang hubungkan antara Laravel dengan database-nya. Yaitu semua nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya. Nah, jadi kesimpulannya, Laravel merupakan framework yang mengutamakan developer experience. Hal ini sangat cocok untuk kalian yang menginginkan keindahan kode, kecepatan, dan keluasan dalam pembuatan aplikasi yang aman dan modern. Laravel adalah framework yang cukup istimewa karena mempunyai segudang fitur dan package yang dapat Anda tambahkan sendiri. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali yang perlu dibahas pada Laravel ini ya. Cuman ini yang saya tampilkan adalah poin-poin pentingnya saja. Yang lebih utama yang harus kita
ketahui atau kita jalankan sekarang, yaitu bagaimana kita menginstal Laravel, bagaimana kita membuat CRUD, ya, edit, input, edit, hapus, ya, mengenal model, view, dan kontrolnya, mengenal bagaimana relasi antara tabel database-nya, ya itu semua yang akan kita pelajari nanti. Nah, ini nanti yang akan dipelajari: instalasi dan konfigurasi, arsitekturnya, root dan controllernya, database, model dan eloquent, ada view, ada relationship, dan di akhir nanti kita coba membuat studi kasus, ya, untuk tugas besarnya. Nah, itulah penjelasan dari Laravel atau sebagai pengantar Laravel. Nah, sekarang kita masuk di instalasi Laravel itu sendiri.